Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Perkenalkan, nama saya Faik Azim Arfiansyah dengan NIM 215080101111139, kelas Ekotoksikologi M04, nomor absen 20. Pada review jurnal kali ini, saya mendapatkan tema toksisitas perairan dan sedimen. Sesuai tema yang telah saya sebutkan tadi, pada kesempatan kali ini saya akan mereview jurnal yang berjudul Sebaran Spasial Logam Berat Pb atau Timbal dan Cd atau Kadmium pada kolom air dan sedimen di perairan Muara Cisadane, Banten. Penulis jurnal ini ada 3 orang, yaitu Novananda Nadia, Siti Rudianti, dan Hairudin. Jurnal ini diterbitkan pada tahun 2018. Selanjutnya, Sungai Cisadane merupakan sungai yang melintasi Provinsi Jawa Barat sekaligus Banten. Sungai ini bermanfaat bagi kehidupan liar dan manusia, sehingga terdapat banyak aktivitas manusia yang dilakukan di sekitar Sungai Cisadane. Aktivitas manusia tersebut meliputi kegiatan pertanian, perikanan, pemukiman penduduk, pariwisata, perkebunan, dan juga industri-industri yang telah disebutkan sebelumnya. Melalui aliran Sungai Cisadane ini, berbagai bahan terangkut ke wilayah estuari hingga sampai ke laut. Contohnya adalah kandungan logam berat yang nantinya akan mencemari lingkungan laut. Kemudian masuk pada tujuan penelitian, yaitu untuk mengetahui kadar serta sebaran spasial logam berat berupa Pb atau timbal dan juga Cd atau kadmium di muara Sungai Cisadane. Muara Sungai Cisadane ini letaknya dekat sekali dengan Teluk Jakarta, sehingga jika toksikan berupa logam berat di wilayah muara Sungai Cisadane ini terus bertambah, akan berdampak pada wilayah Teluk Jakarta juga, dan memiliki potensi menyebar ke wilayah perairan di sekitarnya. Masuk kepada materi dan metode penelitian. Untuk materi yang digunakan dalam penelitian ini yaitu sampel air dan sedimen yang diperoleh dari perairan muara Sungai Cisadane. Dan untuk metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode purposive sampling. Metode purposive sampling sendiri yaitu merupakan teknik pengambilan sampel yang digunakan apabila sampel yang akan diambil memiliki pertimbangan tertentu dan kriteria khusus di setiap stasiun pengamatan. Dan pada penelitian ini terdapat 9 stasiun yang digunakan peneliti untuk mengambil sampel. Kemudian masuk kepada waktu dan lokasi pengambilan sampel atau penelitian. Waktu penelitian ini dilakukan pada bulan Januari hingga Februari tahun 2017 dengan pengulangan sebanyak 1 kali.
Untuk lokasi pengambilan sampel berada di wilayah Sungai Cisadane hingga ke Muara. Penentuan 9 stasiun sampel ini kemudian dibagi berdasarkan ada atau tidaknya aktivitas industri maupun aktivitas lainnya yang kemungkinan dapat menyebabkan timbulnya pencemaran oleh logam berat. 9 titik stasiun ini dapat dilihat pada gambar di sebelah saya, yaitu pada titik-titik hijau di atas satelit yang dipotret dengan menggunakan Google Maps. Kemudian masuk kepada tata cara pengambilan sampel air. Yang pertama yaitu pengambilan sampel air permukaan menggunakan water sampler dengan volume 1 liter. Kemudian air disaring dengan kertas saring selulose nitrat berpori-pori sebesar 0,45 mikrometer. Kemudian air diawetkan dengan HNO3 hingga pH menjadi kurang dari sama dengan 2. Pengawetan ini bertujuan untuk memperlambat proses perubahan fisika, kimia, dan biologis air. Dan langkah terakhir yaitu menyimpan sampel air di dalam cooler box dengan suhu 4 derajat Celcius. Setelah sebelumnya mengetahui tata cara pengambilan sampel air, sekarang adalah tata cara untuk mengambil sampel sedimen. Pengambilan sampel sedimen menggunakan grab sampler dari stainless steel bervolume 3 kg dan dimasukkan ke dalam plastik. Kemudian sampel sedimen diambil sebanyak kurang lebih 250 gram dari masing-masing stasiun, yaitu sebanyak 9 stasiun. Kemudian sampel sedimen dikeringkan di dalam oven dengan suhu 105 derajat Celcius selama kurang lebih 3 jam dengan alas aluminium foil. Tujuan dilakukannya pengeringan di dalam oven tersebut adalah untuk mengurangi kadar air dalam sedimen tersebut, sehingga hanya tersisa sedimen yang sudah kering saja dan bisa diteliti. Masuk kepada hasil dan pembahasan, dapat dilihat pada tabel 1 yaitu hasil pengukuran konsentrasi logam berat Pb atau timbal pada kolom air. Terdapat dua nilai yang berbeda di sini, yaitu bernilai kurang dari 0,001 ppm pada stasiun 1, 3, dan 6 dan nilai kurang dari 0,01 yaitu pada stasiun lainnya. Jadi berdasarkan hasil yang didapat, rata-rata konsentrasi logam berat Pb terlarut di dalam kolom air dari seluruh stasiun berkisar antara kurang dari 0,001 hingga kurang dari 0,01 ppm. Dengan baku mutu kandungan Pb sebesar 0,05 ppm. Jadi, ke-9 stasiun yang telah diukur masih berada di bawah baku mutu yang telah ditentukan. Kemudian dapat dilihat pada tabel 2 yaitu tabel hasil pengukuran konsentrasi logam berat Cd atau kadmium pada kolom air. Pada hasil pengukuran ini tidak terdapat perbedaan atau variasi nilai dari ke-9 stasiun. Jadi, berdasarkan hasil yang didapatkan, rata-rata konsentrasi logam berat kadmium terlarut dari semua stasiun sama rata, yaitu kurang dari 0,002 ppm dengan baku mutu kandungan kadmium pada kolom air sebesar 0,01 ppm. Jadi, ke-9 stasiun tersebut masih berada di bawah baku mutu yang telah ditentukan. Konsentrasi logam berat yang rendah di dalam air bisa saja dipengaruhi oleh iklim. Saat pengambilan sampel dilakukan, curah hujan cukup tinggi sehingga kandungan logam akan lebih kecil karena proses pelarutan dibantu dengan adanya air hujan. Sedangkan pada curah hujan yang rendah atau pada musim kemarau, kandungan logam berat akan lebih tinggi karena logam menjadi terkonsentrasi.
Faktor lain yang membuat rendahnya konsentrasi logam berat adalah pergerakan air laut yang dinamis karena beberapa faktor fisika seperti angin, arus, dan gelombang pasang surut air laut, sehingga pengenceran terus terjadi dan kandungan logam berat menjadi lebih rendah. Logam berat timbal sendiri termasuk kepada jenis logam berat yang masuk ke perairan melalui atmosfer dan cepat menghilang karena residence time timbal hanya selama 14 hari dan timbal ini cepat mengendap. Secara umum kandungan logam berat Pb dan Cd antar stasiun menunjukkan distribusi yang merata. Kemungkinan bahan tercemar dari darat terbawa oleh air hujan kemudian mengalir ke laut melalui aliran sungai. Dapat dilihat dalam tabel 3, yaitu tabel hasil pengukuran konsentrasi logam berat Pb atau timbal pada sedimen. Dapat dilihat perbedaan kandungan logam berat Pb di dalam sedimen yang cukup jauh jika dibandingkan antara stasiun 1 dengan stasiun lainnya. Contohnya pada stasiun 2 yang bernilai 19,3 ppm yang tidak berbeda jauh dengan stasiun 3 dengan nilai 19,5 ppm, serta stasiun 4 dan 5 yang memiliki nilai yang sama, yaitu pada 21,5 ppm. Namun kandungan Pb yang tertinggi yaitu pada stasiun 1 dengan nilai 52,8 ppm masih berada di bawah baku mutu yang ditetapkan yaitu 85 ppm. Otomatis kandungan Pb di stasiun lainnya yang berada di sedimen juga berada di bawah baku mutu yang telah ditentukan. Dapat dilihat pada tabel 4, yaitu tabel hasil pengukuran konsentrasi logam berat Cd atau kadmium pada sedimen. Berdasarkan hasil yang didapatkan, kandungan logam berat Cd yang terdapat di dalam sedimen sama rata seperti halnya kandungan logam berat Cd terlarut di dalam air, yaitu sebesar kurang dari 0,002 ppm. Dengan baku mutu kandungan logam berat kadmium pada sedimen sebesar 0,8 ppm. Sehingga dapat dikatakan kandungan Cd di dalam sedimen juga masih berada di bawah baku mutu yang telah ditentukan. Tidak seperti kandungan logam berat pada kolom air, terdapat variasi di dalam kandungan logam berat pada sedimen. Hal tersebut terjadi karena pada stasiun 1 berada di sekitar industri pembuatan kapal, pembuatan batu baterai, pengkilap keramik, dan kabel listrik. Sifat logam berat Pb yang cepat mengendap mengakibatkan kandungan logam berat Pb pada sedimen jauh lebih tinggi dibandingkan pada kolom air. Logam berat yang terlarut di dalam air akan berpindah ke sedimen ketika berikatan dengan materi organik bebas dan penyerapan langsung oleh permukaan partikel sedimen. Faktor lainnya yang mempengaruhi kandungan logam berat di sedimen adalah tipe sedimen itu sendiri, seperti lumpur, pasir, atau bebatuan. Bisa juga sedimen berupa beton. Logam berat yang masuk ke dalam lingkungan perairan akan mengalami pengendapan, pengenceran, dan dispersi. Kemudian logam berat akan diserap oleh organisme yang hidup di perairan tersebut. Pengendapan logam berat di suatu perairan terjadi karena ketersediaan anion karbonat, hidroksil, dan klorida. Setelah selesai membicarakan latar belakang, tujuan penelitian, materi dan metode penelitian, serta hasil dan pembahasan, maka dapat diambil kesimpulan, yaitu kedua logam berat berupa timbal atau Pb dan kadmium atau Cd masih tersebar di wilayah muara Sungai Cisadane, Banten, baik di dalam air maupun di dalam sedimen, tetapi masih tergolong rendah dan berada di bawah baku mutu yang telah ditetapkan.
Namun, bukan berarti pembuangan limbah rumah tangga, limbah pertanian, dan lainnya, terutama limbah industri yang masih belum memiliki saluran pengolahan limbah yang baik, dapat membuang limbah seenaknya langsung ke aliran sungai atau bahkan ke arah muara. Pembuangan limbah berbahaya yang mengandung logam berat ini, terutama logam berat berupa timbal atau kadmium, harus dihindari atau setidaknya dikurangi demi keselamatan organisme yang hidup di perairan tersebut maupun masyarakat sekitar yang masih memanfaatkan sumber daya dari Sungai Cisadane ini. Karena jika bukan kita yang menyelamatkan bumi kita, siapa lagi yang mampu? Dan ini merupakan daftar pustaka atau referensi yang saya gunakan dalam tugas mereview jurnal ekotoksikologi pada kesempatan kali ini. Demikian tugas review jurnal yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Dan saya berterima kasih sekali kepada pemilik jurnal sebaran spasial logam berat Pb dan Cd pada kolom air dan sedimen di perairan muara Sungai Cisadane. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.